Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri Windy Nur Aini, Ratri Nur Islamiyarti, dan Sahdit Siswanto. Di sini kami akan menjelaskan tentang kajian teoritis filsafat perennial Syed Hossein Nasr. Video ini dibagi menjadi 4 submateri. Yang pertama ada biografi dari Syed Hossein Nasr, yang kedua ada Islam dan filsafat perennial, yang ketiga ada nestapa manusia modern, dan yang terakhir adalah sufisme sebagai obat. Dimohon untuk memperhatikan video ini secara seksama dan diharapkan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Jadi Syed Hossein Nasr itu lahir di kota Teheran, Republik Islam Iran pada 17 April 1933. Ayahnya bernama Syed Waliullah Nasr, seorang ulama, dokter, dan juga pendidik. Beliau menghabiskan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya, yaitu kota Teheran. Kemudian beliau dikirim ke kota Qum untuk belajar filsafat, ilmu kalam, tasawuf, menghafal Al-Quran, dan syair-syair klasik. Di usia yang ke-13 tahun, beliau mengikuti pendidikan tingkat atas di Barat dan melanjutkan pendidikan di Universitas Massachusetts Institute of Technology di bawah bimbingan Bertrand Russell. Kemudian beliau juga belajar filsafat muslim dengan George de Santillana. Pada tahun 1954 di Harvard University, beliau belajar tentang geologi dan geofisika. Pengaruh pemikiran Nasr yang pertama ada kondisi politik, yaitu pada saat pemerintahan dipimpin oleh Pahlavi dari tahun 1925 sampai dengan tahun 1978, agama Islam dan juga para ulama pasif dan jauh dari politik. Hal ini karena agama dikendalikan secara hati-hati, sehingga aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan itu lumayan jauh dari aturan Islam yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada kondisi sosial budaya, di mana pada masa pemerintahan Pahlavi juga kehidupan masyarakat Iran yang sudah kental dengan religius spiritual mulai diarahkan pada hal-hal yang bersifat materialis sekuler. Syed Hossein Nasr mengemukakan cara yang efektif untuk kembali memulihkan kondisi spiritual kaum muslimin akibat kuahnya pengaruh perubahan yang terjadi di zaman modern yang menjadikan umat muslim kehilangan jati dirinya. Jadi Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam dan filsafat perennial. Dari segi definisi, perennial secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang berarti kekal atau abadi. Sehingga filsafat perennial dapat dikatakan sebagai filsafat keabadian. Kemudian dalam mengkaji agama secara perennial akan diungkapkan beberapa persoalan, antara lain pertama mengungkapkan mengenai Tuhan sebagai wujud absolut yang merupakan sumber dari segala yang wujud, Tuhan yang maha benar atau sang pemilik kebenaran, hanya satu, sehingga pada prinsipnya semua agama berasal dari sumber yang sama. Kemudian yang kedua, perennial berusaha mengkaji secara kritis mengenai pluralisme agama. Pada dasarnya kebenaran dalam agama itu hanyalah satu, meskipun agama A dan B masing-masing memiliki kebenaran. Hal ini karena agama diturunkan kepada manusia dalam bentuk yang fitrah dan pluralistik. Istilah pluralisme sendiri merupakan kata yang ampuh dan juga ringkas untuk membicarakan suatu tatanan baru di mana perbedaan baik dari segi budaya, nilai-nilai maupun sistem kepercayaan perlu untuk disadari agar manusia dapat hidup damai dalam perbedaan dan keragaman. Setiap agama memiliki kesamaan dengan yang lain, sekaligus juga memiliki kekhasannya sehingga berbeda dari yang lain. Kemudian yang ketiga, filsafat perennial berusaha menelusuri akar religius manusia melalui pengalaman keagamaan serta simbol-simbol ritus. Selanjutnya secara sederhana, filsafat perennial bisa diartikan suatu pandangan hidup yang sudah lama menjadi pegangan dan dipelihara oleh mereka para penganut al-hikmah. Dalam istilah Kristen disebut para gnosis, sementara dalam Islam disebut para sufi. Hal ini biasa dikenal sebagai nilai-nilai tradisional. Filsafat perennial ini penting untuk memahami ajaran-ajaran keagamaan atau spiritual masyarakat kuno, karena banyak memberi ide-ide mengenai hubungan agama-agama dan cara mengatasi krisis manusia modern dengan penekanan pada aspek esoterik dari ajaran-ajaran agama.
Dalam agama Islam terdapat doktrin tentang tauhid. Hal ini juga merupakan ruang lingkup kajian kaum perennialis. Setelah mengkaji lebih lanjut tentang tauhid, ternyata para pendukung perennialis berpendapat pesan yang terdapat di dalam ajaran tauhid tidak seluruhnya secara eksklusif, esensi pesan dalamnya hanya milik Islam, melainkan terlebih merupakan hatinya setiap agama. Kemudian Nasr menjelaskan penganut filsafat perennial yang merupakan paham bahwa terdapat suatu pengetahuan ilahi mendasar. Dalam penelitiannya tentang filsafat perennial, Nasr kemudian menemukan bahwa filsafat perennial memiliki cabang-cabang yang berhubungan dengan kosmologi, antropologi, seni, dan lain sebagainya. Namun dalam jantungnya terletak metafisika murni. Nasr menegaskan metafisika yang dipahami dan perspektif filsafat perennial merupakan suatu pengetahuan ilahiyah yang sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang akan berubah dengan berubahnya gaya budaya suatu zaman atau munculnya penemuan-penemuan baru dari pengetahuan dunia material. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nestapa manusia modern. Apa-apa saja sih yang terjadi saat manusia modern mulai bermunculan? Oke, dimulai pada abad ke-17 Masehi, awal kemenangan modernisme atas dogmatisme agama seperti rasionalisme, empirisme, dan juga positivisme. Kemudian ada yang disebut dengan visi sekularisasi, di mana pengosongan nilai-nilai spiritual dalam memandang alam semesta yang telah menciptakan berbagai bentuk krisis spiritual maupun kehidupan sosial. Kemudian terjadinya benturan antara penemuan-penemuan yang disertai dengan tipu daya manusia dalam bentuk teknologi dengan kultur mereka maupun dampak mengerikan dan menghancurkan. Kemudian nestapa manusia modern yang lain adalah mengikis integritas kemanusiaan, yaitu menciptakan sebuah sains dan memperoleh data hanya mengandalkan kekuatan akal dan indera tanpa mengikut sertakan Tuhan. Jadi di sini Tuhan dilupakan. Allah dilupakan, padahal segala sesuatunya di sini diciptakan oleh Allah. Tapi mereka mulai melupakan itu semua dan hanya mengandalkan indera dan akal mereka. Padahal terdapat hubungan pengetahuan dan keberadaan. Dalam menciptakan sains seharusnya keberadaan alam semesta ini, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dilupakan. Hilangnya rasa suci dalam peradaban Barat menyebabkan terpisahnya ilmu dan etika. Jadi di sini Nasr berusaha mengungkapkan titik lemah dari perkembangan sains Barat yang diyakini dapat menyelesaikan krisis manusia modern. Jadi Nasr berusaha mengungkapkan apa sih titik lemah dari modernisasi ini. Nah, dia ungkapkan sehingga orang-orang tidak lagi berpusat pada modernisasi, tidak lagi hanya berfokus pada itu, tapi kembali ke awal di mana religius spiritual menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Iran, sehingga menjadi masyarakat modern tapi tidak melupakan Tuhan, seperti itu. Sufisme sebagai obat. Di abad modern, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi membuat manusia telah terlena dengan sesuatu yang bersifat materi dan hanya memberikan kesenangan yang bersifat sementara. Hal tersebut membuat mereka mengalami kekosongan jiwa. Untuk memulihkan kembali kekosongan jiwa yang dialami oleh manusia modern, Nasir memberikan tawaran untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tasawuf sebagai jalan untuk manusia modern mendekatkan diri kepada Allah. Beliau menegaskan untuk memahami sufisme dalam Islam harus dipahami melalui sumber yang merupakan pedoman bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Beliau mengungkapkan ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tasawuf dalam masyarakat modern. Yang pertama, mempraktekkan ajaran-ajaran tasawuf secara rutin. Cara untuk melakukan hal tersebut adalah membatasi kesenangan, menahan nafsu dari godaan dunia, dan mensucikan batin dengan cara melakukan praktik-praktik ibadah. Yang kedua, dengan cara menyuguhkan Islam dalam bentuk yang menarik, yaitu
menyuguhkan dakwah Islam kepada masyarakat di timur maupun di barat dalam bentuk yang menarik dengan cara memperlihatkan keharmonisan tasawuf sebagai aspek spiritual dalam Islam. Yang ketiga, tasawuf dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk menyadarkan masyarakat di timur maupun di barat dari tidurnya dan membantu mereka untuk mengingat kembali mengenai makna hidup yang sebenarnya.